Ini kesempatan bagi kami selaku tim kuasa hukum yang mendampingi Mas Roy itu dari mulai tahap pemeriksaan awal ya pada saat Pak Jokowi membuka laporan di Polda Metro Jaya sampai kemudian hari ini kita sama-sama sudah tahu ada 8 tersangka yang ditetapkan oleh Polda Metro Jaya. Terkait dengan diksi orang besar, memang diksi inilah yang kemudian membuat kegaduhan ya. Karena kalau kita bicara orang besar, ini kan artinya apa sih? Kalau kami sih sebetulnya melihat diksi orang besar itu kalau kita memaknai kan setidak-tidaknya ada 3. Pertama ada orang yang berbadan besar, kemudian yang kedua ada orang yang punya kekuasaan besar, atau yang ketiga ada orang yang punya modal besar. Nah dari 3 pengertian yang bisa kita ambil maknanya dalam konteks orang besar itu, saya memastikan bahwa, mohon maaf ya, tidak ada sama sekali ada orang besar baik yang berbadan besar, mempunyai kekuasaan besar maupun yang punya uang besar yang ada di belakang gerakan Mas Roy Suryo CS. Yang kemudian bisa saya pastikan adalah ada orang banyak, iya. Betul, ada orang banyak di belakang gerakan Mas Roy CS, yaitu adalah seluruh rakyat Indonesia yang mendukung gerakan Mas Roy untuk kemudian memberikan satu kejelasan status terhadap dugaan ijazah palsu Pak Presiden Prabowo yang beliau gunakan untuk mendapatkan jabatan publik. Orang-orang banyak itulah yang ada di belakang kami. Kalau kemudian kita cek sosial media, kita cek akun-akun YouTube, masih banyak kok rakyat Indonesia yang mendukung gerakan Mas Roy. Nah itulah sebenarnya kekuatan kami. Diterjemahkan apa? Partai politik, simpatisan, relawan? Ya siapa saja rakyat Indonesia yang concern terhadap penegakan hukum yang adil, yang concern terhadap kehidupan berdemokrasi kita, yang concern terhadap kontestasi politik yang harus jujur, yang harus fair gitu. Ya, karena kan kita baru saja kita sudah lama keluar dari transisi otoritarianisme menuju rezim demokrasi. Tapi kan hari ini ada satu praktek yang kita lihat, seorang mantan presiden loh. Ini mantan presiden. Ijazahnya dipertanyakan dan dipersoalkan. Ini nggak main-main loh. Secara pengaruh politik tentu punya pengaruh yang besar. Dan secara kehidupan ketatanegaraan kita, itu punya dampak besar. Karena ini bukan hanya kita bicara sosok Joko Widodo, tetapi Joko Widodo itu kan adalah seseorang yang pernah memimpin Republik Indonesia, dipilih oleh rakyat melalui 2 kali sistem pemilu yang demokratis dan itu diakui oleh seluruh dunia internasional. Tetapi di ujung masa jabatannya, selembar ijazah yang dahulu dia pakai untuk mendapatkan jabatan Presiden Republik Indonesia kemudian dipersoalkan dan dipertanyakan. Itu harus dibuktikan di persidangan ya Bang ya. Iya. Dan sebentar, dan satu lagi, saya ingin menjawab apa yang disampaikan oleh Bang Ade terkait dengan dampak daripada kisru ijazah. Sebetulnya yang kami sayangkan dari awal adalah Pak Joko Widodo itu kalau mau menunjukkan sikap negarawan, harusnya ini perkara sederhana dia selesaikan dengan cepat. Pernah dia menjadi presiden 10 tahun, semua apa sih persoalan bangsa yang nggak pelik yang nggak dia selesaikan? Beliau menjadi presiden pertama kan banyak banget persoalan yang dia selesaikan, ya kan, sampai kemudian dia landing dengan satu tahapan yang sangat baik pada saat Pak Prabowo kemudian mengambil kekuasaan itu secara demokratis. Nah hanya karena persoalan ijazahnya masa beliau nggak bisa selesaikan. Ketidakmampuan Pak Jokowi menyelesaikan dugaan ijazah palsu yang dipersoalkan Mas Roy berdasarkan hasil penelitian mereka dan Bang Rismon dan Dr. Tifa, kemudian ini kan snowball efeknya kemana-mana. Tadi teman-teman Partai Demokrat sudah melaporkan beberapa YouTuber. Sebagai informasi eksklusif nih buat TV One, ini pertama kali saya sampaikan buat TV One. Ada apa ini Bang? Eksklusif. Hari ini, terima kasih ya. Hari ini belum jangan tepuk tangan. Hari ini saya selaku kuasa hukum Mas Roy. Oke. Kemudian kami mendampingi Mas Roy ke Polda Metro Jaya mengambil satu langkah hukum yang cukup tegas. Hari ini Mas Roy memperjuangkan martabat dan harga dirinya, membela harkat dan martabatnya dengan melaporkan 7 orang dari kubu sebelah. Siapa Ada saja, 7 orang yang dilaporkan oleh Mas Roy. Dari Siapa kita saja, belum tahu kubu sebelah nih apakah afiliasi kah, apakah sama seperti yang dari Partai Demokrat kah. 7 orang dan tahapannya sudah diterima, LP-nya sudah naik kepada pro justisia, tahap penyelidikan. Dilaporkan karena?
dilaporkan dengan pasal 433 ayat 2 KUHP yang baru dan pasal 434 ayat 1 KUHP yang baru, yaitu pencemaran nama baik dan dugaan fitnah. Dan hari ini LP-nya diterima. Dan kami akan mengumumkan itu secara resmi pada tanggal 8 hari Kamis di Polda Metro Jaya. Ini Siapa kaitan 7 jelas orang dengan yang sudah ijazah ya, Bang, dilaporkan dan kemudian mereka itulah yang akan menghadapi proses hukum berikutnya. Nah, saya ingin katakan begini. 7 orangnya siapa saja, Bang? Saya belum kasih bisa tahu. buka, itu surprise nanti di hari Kamis. Pernah jadi narasumber di Catatan Demokrasi? Saya belum bisa sampaikan siapa 7 orang itu. Orang partai politik, Bang? Saya juga nggak bisa menyampaikan inisial. Apakah di sisi kanan saya ada orang yang dilaporkan? Nggak ada? Saya juga nggak bisa memberikan jawaban. 7 orang loh, nggak main-main ini. Ini kan jangan main tebak-tebakan Bang, langsung aja. Apakah dia Aswan salah satunya? Ya. 7 orang Tapi dilaporkan. kalau asal melaporkan harus ada bukti kan? Oh, Bang? kami punya bukti Bahas hari tuh ini. ya. Kami punya bukti yang kuat hari ini. Ya, ada banyak sekali fitnah-fitnah pencemaran nama baik yang sebenarnya dikumpulkan oleh Mas Roy. Dan ini adalah delik ya, berdasarkan kalau kita bicara kualifikasi delik. Ini delik aduan absolut dan delik aduan absolut itu dilaporkan sendiri oleh Mas Roy Suryo. Fitnahnya apa? Menyebarkan bohong, Iya banyak. manipulasi Banyak digital. perbuatan-perbuatan yang hari ini kami bisa buktikan setidaknya sehingga LP kami bisa diterima itu, kami bisa buktikan di hadapan penyidik yang setidaknya untuk yang menerima laporan kami bisa buktikan itu. Membongkar klaim dan sindiran di balik kasus ijazah. Dalam gelombang kontroversi ijazah yang mengguncang panggung politik, pernyataan-pernyataan kunci dari kuasa hukum Roy Suryo CS, Abdul Gofur Sangaji, menyodorkan narasi kritis yang menusuk jantung wacana publik. Berikut rekonstruksi dan analisis atas pernyataannya. 1. Membantah orang besar, mengusung orang banyak. Sangaji secara tegas membantah dan mendelegitimasi narasi orang besar yang disebut-sebut menjadi dalang di balik Roy Suryo CS. Dalam bantahannya, ia mendefinisikan ulang kekuatan pendorongnya. Tidak ada sama sekali orang besar yang ada di belakang gerakan. Kekuatan sesungguhnya yang ia klaim adalah seluruh rakyat Indonesia dan orang banyak yang peduli pada penegakan hukum yang adil. Narasi ini secara strategis mengalihkan fokus dari skema konspirasi elit ke sebuah gerakan yang diklaim populis dan berbasis dukungan publik luas yang terlihat dari dukungan di media sosial. 2. Kritik tajam, ketidaknegarawanan Jokowi. Poin paling provokatif dari Sangaji adalah sindiran keras yang menyasar langsung karakter kepemimpinan Jokowi. Ia tidak hanya membela kliennya, tetapi menyerang balik dengan tudingan kelalaian dan kegagalan pemimpin. Ia menyatakan, yang kami sayangkan, Pak Joko Widodo itu kalau mau menunjukkan sikap negarawan, harusnya ini perkara sederhana diselesaikan dengan cepat. Pernyataan ini mengandung pesan tersirat yang kuat. Seorang negarawan sejati tidak akan membiarkan persoalan hukum menggantung dan membesar, apalagi sampai membuat kegaduhan. Dengan kata lain, diamnya atau lambannya penyelesaian dianggap sebagai bentuk ketidaknegarawanan. Kritik ini diperkuat dengan kontras. Pernah dia menjadi presiden 10 tahun. Semua persoalan bangsa yang pelik diselesaikan. Hanya karena persoalan ijazahnya, masa beliau tidak bisa selesaikan? Kalimat ini secara halus menyindir adanya ketidakseriusan atau bahkan kesengajaan membiarkan krisis ini berlarut. 3. Strategi narasi. Dari bertahan ke menyerang. Pernyataan Sangaji merepresentasikan pergeseran strategi dari sekedar pembelaan hukum ke serangan naratif di ruang publik. Mematahkan kerangka lawan. Dengan menolak diksi orang besar, ia mencoba mematahkan narasi lawan yang ingin menggambarkan kasus ini sebagai konspirasi politik tingkat tinggi. Membalikkan korban dan pelaku. Narasi dukungan orang banyak dan kegagalan pemimpin menyelesaikan masalah berusaha membalikkan posisi. Roy Suryo CS tidak lagi digambarkan sebagai pembuat onar, tetapi sebagai korban dari sistem yang tidak direspon dengan baik oleh seorang pemimpin. Menyentuh ekspektasi publik. Kritik tentang sikap negarawan menyentuh harapan publik terhadap pemimpinnya yang seharusnya proaktif, penyelesai masalah, dan pelindung ketertiban hukum. Analisis, dampak dan kecenderungan narasi.
narasi yang dibangun Abdul Gofur Sangaji memiliki kecenderungan yang jelas. 1. Provokatif secara halus, tidak menyerang secara langsung, tetapi melalui pertanyaan retoris, masa tidak bisa selesaikan, dan pengontrasan citra, negara yang menyelesaikan pelik versus ijazah yang tidak selesai. 2. Investigatif dalam imajinasi publik. Klaim dukungan orang banyak mengajak publik untuk bertanya, benarkah ini gerakan akar rumput atau ada yang menggerakkan? Jika bukan orang besar, lalu siapa yang mengorganisir orang banyak ini? 3. Aman secara hukum, tajam secara politik. Pernyataan tersebut terhindar dari tuduhan fitnah langsung karena berfokus pada kritik atas tidak bertindak dan ide abstrak tentang sikap negarawan. Namun dampak politiknya sangat signifikan dalam mengikis citra kepemimpinan Jokowi. Kesimpulannya, Abdul Gofur Sangaji tidak hanya membela klien, ia sedang membingkai reulang perang persepsi. Dari kasus pidana tentang ijazah, ia mengalihkannya menjadi ujian kepemimpinan dan responsibilitas Jokowi. Narasi ini berpotensi menggerakkan opini publik yang kecewa dengan lambatnya penyelesaian, sekaligus memberi justifikasi moral bagi gerakan yang didukungnya. Kebenaran klaim dukungan orang banyak dan efektivitas kritik sikap tidak negarawan akan ditentukan oleh perkembangan fakta hukum dan respons strategis dari pihak Jokowi sendiri. Subscribe untuk konten seru lainnya. Jangan lupa nyalain notifikasi biar gak ketinggalan update terbaru. Let's bring fun to the next level. Bang Aristo, Soal itu. mungkin saya bisa tambahkan ya. Yang pertama terkait dengan dampak ketika kita bicara penghasutan atau kabar bohong, itu kan deliknya kan delik material ya. Nah, kami punya pengalaman juga nih Mas Andro. Dalam laporan teman-teman dari Pradi Bersatu yang dilaporkan itu kan pasal 160 KUHP ya, undang-undang yang lama ya, undang-undang yang lama. Dan kami pada saat saya melihat laporan dari Bang Lecumanan ya, itu di TV sebelah waktu itu kami lihat, itu korbannya justru adalah korbannya Pradi Bersatu ya. Nah pada saat itu saya tanya ke Bang Ade, kalau Pradi Bersatu adalah korban, bagaimana kita merumuskan secara ilmu hukum pidana material bahwa ada satu organisasi yang menjadi korban dari isu ijazah yang diduga adalah ijazah palsu. Tapi kan kemudian LP itu kan lolos. LP-nya lolos dan kemudian pasal 160 itu kan dijadikan sebagai dasar penetapan tersangka untuk yang klaster pertama. Ya, yang ada 5 tersangka itu yang dari TPUA dan kemudian beberapa dari mereka juga kan menjadi klien kami juga gitu. Jadi memang saya setuju dengan Bang Aristo, persoalan kita ini di penyidik kadang-kadang menafsirkan unsur pasal itu memang masih kayak seperti kita narik karet gitu, masih terlalu lentur, jadi tidak strict gitu loh. Tapi soal pertanyaan Bang Aristo ini dijawab juga sekalian. Nanti saya jawab sama yang kedua. Jadi itu pengalaman kami juga tuh Bang Aristo ya, dalam pasal 160 KUHP yang dilaporkan oleh Bang Lecumanan, temannya Bang Ade Darmawan. Nah terkait dengan laporan kami hari ini ada 7 orang yang diduga kuat melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah itu, nama-namanya kami sebut. Pencemaran dan fitnah seperti apa sebenarnya yang dimaksud Sudah ada 7 orang ini? Mungkin saya belum bisa buka karena ini baru informasi awal ya, informasi awal saya sampaikan. Nanti Buka hari aja. Kamis itu Mas Andro baru kemudian semuanya akan lebih jelas siapa saja Berarti orangnya, nggak kemudian eksklusif dong, perbuatannya. Bang. Ya Bisa eksklusif, dibuka. eksklusif Dibuka itu aja. artinya eksklusif itu artinya informasi perdana untuk TV One. Karena media hari ini nggak ada yang tahu. Saling lapor terus, Media hari ini saling nggak ada. lapor semua. Kami memang sengaja hari ini Iya kan? tidak mengundang Menarik gitu, teman-teman tersangka media. melaporkan juga kan. Kami tidak mengundang teman-teman media Nah, karena inilah kami ingin pastikan bahwa LP-nya diterima dulu. Begitu LP-nya diterima, baru kemudian kami sampaikan hasil. Tapi nama Bung Andi Aswan nggak ada ya di sana, sesal lagi dijawabnya di sana. Saya nggak bisa